Hakim Agung ini mengalami hal yang serupa apa yang dialami oleh Mbak Dewi Persik. Dari pihak Julia kami merasa lega. Dari putusan ini tercermin satu azas kesetaraan dalam peradilan. Benar ya Mas, aku bukan disuruh settingan, tapi saya mengikuti naskah yang ada. Jadi upaya apapun ya, yang akan diajukan itu tidak bisa lantas kemudian menunda ya, pelaksanaan eksekusi. Jadi dari pihak Julia kami merasa lega. Karena apa? Karena akhirnya dari putusan ini tercermin satu azas kesetaraan dalam peradilan. Kalau ditanya, saya bukan tipe orang yang senang menari-nari di atas penderitaan orang, itu bukan sifat saya. Saya nggak suka ini semua terjadi. Saya nggak pernah suka melihat orang lain itu tertindas atau dianiaya atau teraniaya atau sedih. Itu bukan sifat saya. Jadi kalau kalian tanya saya senang, saya nggak senang sama sekali karena ketika saya terjun dalam dunia entertainment, saya tuh niatnya ingin menghibur pemirsa di luar sana. Saya niatnya ingin menghibur, gitu. Jadi nggak ada sedetik pun sifat saya atau niat saya ingin melukai siapapun. Dan kalau teman-teman tanya sekarang, saya senang atas putusan ini, saya nggak sama sekali saya senang. Saya justru sedih. Ya nggak bisa begitu dong.
perkara pidana ini menghukum haknya seseorang loh. Kalau posisi Anda seperti dilakukan gitu, saya bilang Anda, Hakim Agung ini mengalami hal yang serupa apa yang dialami oleh Mbak Dewi Persik. Bagaimana tanggapan mereka? Saya ingin dengar dari omongan mereka. Coba Bang Artijo ngomong, coba Bang Salman ngomong, atau Bang Gayus Lumbun yang ngomong. Bagaimana itu terjadi dialami seperti mereka? Kalau ini serupa, ya dialami oleh terjadi pada diri mereka. Bagaimana? Saya ingin tahu kejelasannya. Mungkin saya masih perlu banyak belajar gitu dalam kaitan itu menyangkut masalah perkara ini gitu. Ini sama saja memperkosa fakta. Ini lagunya Iwan Fals ini. Udah lumping namanya ini putusannya nih. Putusan ini sudah menjolimi klien kami. Walaupun itu sudah diputus, kami hargai. Dan kami hormatin isi putusan itu. Saya mengambil hikmahnya dan juga saya prihatin dan juga pembelajaran 3. Mengambil hikmah dan ini adalah sebuah pembelajaran yang harus saya garis bawahi bahwa sebuah keikhlasan itu memang sakit. Tapi di saat kita menjalani sebuah keikhlasan yang yang bertentangan dengan hati, Tuhan memberikan memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu seperti ini. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan putusan bersalah kepada DP dan Juppe merupakan pembelajaran kepada para selebritas agar tidak menggunakan kasus hukum untuk menaikkan atau mempromosikan film dan produk yang dibintangi. Seperti diketahui, kasus hukum Dewi Persik versus Julia Perez terjadi ketika keduanya terlibat adegan perkelahian dalam film Arwah Goyang Kerawang tahun 2011 lalu. Akibat perkelahian itu, DP dan Juppe berbalas pantun saling lapor dengan tuduhan penganiayaan ke Pengadilan Jakarta Timur. Apesnya, adegan perkelahian itu malah dijadikan materi promosi oleh pihak yang memakai jasa keduanya. Kita nggak bisa ngomongin ini ke belakang lagi, teman-teman. Ya kalian mau mengungkit-ungkit yang sudah berlalu. Saya tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu lagi, gitu. Karena ini kenapa prosesnya gini sudah berlalu. Kalau kita setiap orang merasakan dirinya benar gitu. Jadi saya juga semakin saya bilang saya benar, orang pasti nganggap saya salah gitu. Jadi lebih baik let it flow, biarkan orang yang menilai karena saya sudah berada di dalam, ya udah saya udah ikhlas, udah mau ngomong apa, mau ngomongin proses ini kenapa begini kenapa begitu, itu udah bukan kapasitas saya lagi. Saya serahkan semuanya kepada hukum di Indonesia ini gitu loh. Siapapun itu. Sebaliknya pun juga saya merasa bahwa ini perlu harus adanya klarifikasi supaya masyarakat mengerti. Kan tidak semua masyarakat itu mengetahui yang terjadi, dalam arti mereka paham tentang hukum. Seperti itu. Karena walaupun semuanya itu kembali kepada waktu yang berbicara, tapi kan alangkah baiknya kita memberikan pemberitaan atau sebuah informasi yang akurat sehingga mereka yang tidak tahu menjadi tahu, bukan mengintimidasi, bukan menimbulkan keintimidasi terhadap seseorang. Akibat perkelahian yang ditengarai sebagai aksi settingan demi promosi film, kini DP tak akan lama lagi menjadi penghuni Hotel Prodeo alias penjara. Keputusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan tetap dan mengikat. Tak heran menghadapi hari-hari terberat dalam hidupnya, DP yang lebih dikenal sebagai artis sensasional itu hanya bisa berpasrah dan menitikkan air mata. Apalagi DP takut sang ayah yang sedang sakit bakal shock karena anaknya bakal masuk penjara. Andai saja DP tak mau terbawa dalam alur settingan, tak mungkin ceritanya jadi begini. Nah saja saya sebagai seorang seniman, misalkan saya di penjara kan dapat makan juga. Tapi di sini kan kondisinya saya kembalikan lagi. Lalu takdir saya harus masuk penjara dalam arti orang yang kayak begini-begini itu kan yang tidak dicita-citakan oleh siapapun individunya. Tapi apabila itu terjadi berarti kan tandanya sudah garis tangannya yang harus dijalani. Kita nggak bisa lari dari itu, seperti kematian. Kita nggak bisa lari dari sebuah kematian dimanapun kita bersembunyi, termasuk dalam perjalanan kehidupan saya. Ya sudah, kalau itu yang terjadi ya kenapa